Terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Jenis terapi ini seringkali digunakan untuk meredakan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Manfaat bekam bagi kesehatan tubuh. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan penyakit rematik seperti fibromialgia dan radang sendi, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus, saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, sindrom terowongan karpal tunnel syndrome, dan gangguan gastrointestinal seperti irritable bowel disease (IBD). Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit di atas berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Nama saya Brilian, saya tinggal di Kota Bandung. Kegiatan sehari-hari saya seorang wirausaha swasta. Dan saya pertama kali datang ke klinik Pak Anas bin Malik pada saat itu 2010 dengan gejala sinusitis sama ada kendala di bagian tubuh saya, di bagian saraf. Dan setelah saya beberapa kali konsultasi, saya dikasih penanganan sama beliau, ditangani ya entah gurah, entah refleksi dan sebagainya, dan bekam. Alhamdulillahnya tanpa harus saya ke rumah sakit, tanpa harus ke dokter pada saat itu yang harus minum obat kimia dan sebagainya, saya sembuh juga ditangani sama Pak Anies. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang pun saya selalu konsultasi untuk masalah kesehatan dan masalah penyakit yang sekarang saya banyak keluhan, misalkan ada keluhan apa, saya datang ke depan. Kalau gangguan sinus pada saat itu saya sering, jadi kalau kena dingin, kena panas atau cuaca-cuaca yang berubahnya drastis, waktu pada saat itu saya gampang pilek, gampang meler, terus kadang di bagian mungkin ya dekat-dekat pelipis gitu suka sakit ketika ditekan, atau misalkan suka pusing kepalanya jadi berat. Terus pada saat itu saya mikirnya kan apa mungkin saya flu biasa, tapi kok terlalu sering gitu. Bahkan sampai pada saat itu tenggorokan saya juga agak-agak sakit, sering sakit tenggorokan dan sebagainya. Mungkin beda-beda sinusitis tiap orang, mungkin barangkali beda-beda, tapi waktu itu saya seperti itu. Dan saya sempat mikirnya flu biasa, terus kena debu dikit langsung flu berat gitu. Akhirnya saya datang ke Pak Anies, tiba-tiba ya saya disuruh gurah pada saat itu, cobain digurah, sekali dua kali langsung alhamdulillah sembuh. Mengganggu itu pada saat itu kan saya masih sekolah tuh, SMK waktu itu. Jadi saya pakai kemeja, dalamnya kaos. Kalau kena dingin, karena masuknya pagi-pagi, terus pas sore juga pulangnya kan sore. Itu apalagi kalau pas siang, jadi kan berubah tuh dari pagi, siang ke sore. Cuaca tuh kan berubahnya ekstrim. Ada debu, itu sebegitu sensitifnya sampai tiba-tiba pilek, bersin. Padahal nggak ada penyebab kayak misalkan saya badannya ngedrop, nggak ada apa-apa gitu. Jadi makanya si kaos yang di dalam itu buat kadang kalau leher itu. Waktu itu sekali sih, dan sisanya saya direfleksi waktu itu. Dan alhamdulillahnya sekali gurah waktu pada saat itu memang saya selama sejam itu memang ngebuang kotoran saya kan, si itu dari dalam paru itu lendir. Tapi nggak sakit kok, bukan hal yang ekstrim gitu. Mungkin bagi yang
berpikir di Gurah tuh bakal se-ekstrim itu seperti kelihatannya. Ternyata pas saya coba, yang awalnya saya takut, saya ragu gitu, ternyata tidak serem kelihatannya ternyata gitu. Kalau saya sekarang sih lebih ke refleksi aja ya, karena mungkin buat antisipasi sih lebih ke tindakan preventif, kayak misalkan badan kan perlu di recharge gitu, atau kalau mesin mungkin diservis lah ya, karena kan kita mungkin capek dari seharian atau apa, yang makanan kita misalnya kurang baik dan sebagainya, yang mempengaruhi metabolisme tubuh, akhirnya masih tetap refleksi sih sebetulnya, bukan terapi sih kalau untuk saya pribadi, karena udah gak ada keluhan sih. Oh, buat Pak Anas bin Malik, apa ya, kalau untuk saya pribadi, beliau orang yang cukup nyaman untuk diajak sharing masalah kesehatan. Kadang gini, banyak orang yang takut untuk mengeluhkan kesehatannya, karena kadang orang tuh sudah parno duluan ketika dia punya sakit tertentu, sakit yang berat sekalipun gitu kan. Karena saya juga dengar dari beliau banyak penyakit-penyakit yang urusannya udah menyangkut nyawa gitu, dan itu sama beliau tuh enaknya bisa ngobrol banyak hal, kayak misalkan yang tadinya panik, yang tadinya mungkin udah putus asa dengan sakitnya gitu, pas ketika ngobrol ya dikasih banyak dikasih banyak nasihat dan sebagainya, sharing itu gitu. Jadi ya untuk saya pribadi, kalau misalnya ada keluhan gitu nggak usah ragu lah, datang aja ke Pak Anies lah gitu. Entah itu konsultasi atau misalkan belum berobatnya, nggak apa-apa, datang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Anas semuanya, alhamdulillah, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kewarasan, kelancaran, dan keberkahan. Namun apabila kita diuji dengan bentuk gangguan kesehatan, sakit, kecemasan, atau gangguan kesehatan fisik maupun mental, husnudzubillah, percaya kepada Allah bahwa semua ujian ada jalannya. Apabila sobat sehat Anas mengalami gangguan kesehatan, jangan sungkan-sungkan, silakan berkonsultasi kepada kami, Klinik Anas bin Malik, yang beralamat di Jalan Raden Embang Artawijaya nomor 2, Cimahi, seputaran SMP 1 Negeri 1 Cimahi. Kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 16.00, hari Minggu libur, hari libur tetap buka. Insya Allah kami melayani dengan sepenuh hati. Konsultasi bisa datang dulu untuk konsultasi gratis. Dan selanjutnya kita bisa tentukan metode apa yang akan digunakan. Kami di sini ada metode refleksi, hijama, hipnoterapi, gura pernapasan, gura telinga, kemudian ada juga herbal. Ya tentunya semua metode-metode ini nanti ditentukan setelah diadakan analisa. Setelah diadakan analisa, kita tentukan metode apa yang tepat, kemudian kita berikan herbal. Ya, insya Allah, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi, atau mau WA langsung boleh ke saya 0857 2025 3111. Saya ulang ya, 0857 2025 3111. Ya gitu aja ya, sobat sehat Anas, semoga kalian selalu dalam kesehatan, kewarasan, keberkahan. Saya doakan banyak rezekinya, panjang umur dan sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan notifikasi tayangan informasi kesehatan yang tayang setiap hari pukul 17 WIB dan 19 WIB.